Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan, pertemuan ini karena sudah semakin dekat dengan bulan Ramadan, mungkin kita hanya ada 2 pertemuan lagi atau 1 lagi sebelum Ramadan. Maka seluk-beluk tentang tazkiyatul anfus, mensucikan jiwa dalam ilmu tasawuf, kita anggap selesai sementara di pertemuan lalu tentang sebab-sebab yang menjadikan orang sombong atau takabur. Pertemuan ini kami ingin sedikit menggarisbawahi beberapa hal yang terkait dengan ibadah Ramadan. Pertama, kita ingin mengangkat tema umum tentang apakah kita beramal beribadah ikut Nabi atau ikut imam dan guru. Ini secara dasar perlu kita dalami maknanya. Apakah kita beribadah ikut Nabi, ikut sunnah, atau ikut imam, atau ikut guru? Kenapa bahasa ini perlu kita angkat? Karena memang di media sosial ini termasuk hal yang hangat dibicarakan. Secara dasar kita sudah pasti beramal ikut Nabi, tetapi bahasa Nabi adalah bahasa yang sangat agung. Perbuatan beliau membuka ruang interpretasi pemahaman yang berbeda, termasuk juga qaul, ucapan Nabi. Maka di situ sebenarnya kita sudah dikerucutkan oleh ayat Al-Quran bahwasanya kita harus ikut ulama mujtahid yang masuk dalam kategori ulil amri. Pemilik urusan orang-orang mukmin itu adalah ulama mujtahid. Ini kita dapati dalam surah An-Nisa, ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kita potong di situ. Bila datang kepada mereka urusan berupa sifat aman atau sifat ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Nah, ini sangat identik dengan kasus kita di media sosial. Asenan sampai kawa langsung copy paste di share. Nah, aturan Quran menegaskan itu. Seandainya mereka mengembalikan urusan aman dan takut itu, lapor dulu ke Nabi, ke Rasul, itu ketika beliau hidup, atau kepada ulil amri, maka pasti mereka tahu untuk beristimbat. Istimbat itu adalah menggali dan menyimpulkan hukum tentang masalah tersebut. Maka disinilah umat ini urusannya ada di tangan ulama mujtahid, karena memang mereka lah ulil amri tertinggi. Maka dalam makna tafsir, ulil amri tertinggi itu bukan pemerintah, tetapi adalah ulama mujtahid. Mereka yang wajib diikuti karena mereka lah yang paling paham syariat. Mereka lah yang sudah pasti kalau kita ikuti membawa kita mengikuti Muhammad SAW dan sudah pasti membawa kita ke sorga. Maka jamaah semua, Quran menyuruh kita mengikuti istimbat, kesimpulan hukum dari ulama mujtahid. Nah, di sinilah kita menegaskan ketika kita membaca hadis dan di situ ada fatwa ulama mujtahid yang berbeda kesannya dengan hadis, kita ikut ulama mujtahid. Kenapa? Karena ulama mujtahid punya ruang perbedaan di situ. Saya ambil contoh yang sangat krusial di masalah kita soal zakat fitrah. Kalau kita ikuti hadis, semestinya kita zakat fitrah itu pakai gandum, pakai korma. Tetapi ulama mujtahid membuat kesimpulan itu adalah makanan pokok zaman Nabi. Kita sekarang tidak makan korma, tidak makan gandum, kita makan nasi. Maka zakat fitrah kita ya dengan beras. Kemudian lebih luas lagi, Imam Abu Hanifah rahimahullah melihat makna dari hadis yang sangat mendalam. Agnuhum anis su'ali yaumal id. Kayakan orang miskin itu dari minta-minta pada hari raya. Bagaimana mereka kalau sudah kaya sehingga tidak minta-minta hari raya? Maka setor zakat fitrah di malam hari raya ke mereka sehingga mereka tidak butuh lagi minta. Karena normalnya orang miskin minta-minta karena butuh. Jadi kalau nyolah punya tidak minta leh. Itu orang miskin dalam standar Islam. Memang miskin karena butuh, bukan yang miskin jiwanya. Kalau yang miskin jiwanya badan tagok, nah tetap dia minta sedekah. Maka disitulah Imam Abu Hanifah mengambil makna kata agnu, kayakan, cukupkan. Prinsip mencukupkan itu tidak hanya dengan makanan pokok, tapi bisa dengan uang. Maka lahirlah fatwa. Dan kalau kita ukur dari sejarah, di antara imam yang berempat sebenarnya beliau adalah imam tertua. Justru ada peristiwa luar biasa antara imam pertama dan imam ketiga. Abu Hanifah rahimahullah meninggal di tahun Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Seakan mereka ini berganti.
Dan fatwa beliau ini umum kita pakai sekarang di Padang, bahkan mungkin Indonesia. Dan ulama mazhab Syafi'i sendiri tidak fanatis, tidak taklid buta kepada guru di sini. Kita dapati dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala mazhabi al-Imam Asy-Syafi'i, di situ penulis doktor menulis ungkapan, zaman sekarang tidak ada masalah ikut fatwa Imam Abu Hanifah boleh membayar zakat fitrah dengan nilai atau harga, dengan uang. Maka sekali lagi, kalau kita runut ke bawah, pangkalnya kita ikut Rasul, ikut Nabi SAW, ikut sunnah, tetapi memahami sunnah kita turun dengan fatwa ulama mujtahid. Kemudian di bawah fatwa ulama mujtahid itu kita turun dengan yang diajarkan guru. Maka aneh kita di media sosial melihat orang yang ngotot menegaskan kalau terjadi perbedaan harus ikut Nabi. Faktanya secara bermasyarakat kita sebenarnya lebih banyak ikut guru. Saya ambil contoh di masjid kita dan bahkan juga banyak tempat di masjid lain. Saya ikuti sejarah saya jadi imam di sini dari 2014. Dulu umum kita itu sholat dengan cara lutut turun duluan karena ikut fatwa mujtahid Imam Syafi'i rahimahullah. Hari ini sudah mulai kita melihat keberagaman. Ada yang turun sujud dengan tangan duluan. Demikian juga naik. Menurut fatwa Imam Syafi'i, naik itu bagi yang mungkin relatif sudah berat begitu, maka dia duduk istirahat dulu, sunnah untuk duduk istirahat, kemudian naik dengan menumpukan tangan dan lutut yang didulukan naik. Dan polanya adalah dengan telapak tangan. Dari mana dalil telapak tangan ini? Dari hadis yang dipahami dari bahasa sahabat. Ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Tidak pernah Nabi diberi dua pilihan, melainkan pasti beliau memilih yang paling mudah selama bukan dosa. Maka di situ akan beradu dengan riwayat bahwasanya Nabi itu naik dengan makai tenju, model orang membuat adonan begitu. Nah di mazhab Syafi'i malah lebih mudah naik je tenju dibanding naik je telapak tangan. Kita sudah pasti memahami lebih mudah dengan telapak tangan. Maka di dalam fatwa mazhab Syafi'i naik itu dengan menumpu dengan telapak tangan dari sujud ke berdiri. Tapi ini yang kita ingin sampaikan, bahwasanya sebenarnya kita beramal ikut guru, sehingga terjadi perubahan di kita karena beda guru. Guru awak dulu majakan lutut turun duluan, maka awak solat lutut turun duluan sujud. Guru baru awak majakan tangan duluan, maka kini awak solat ikut tangan duluan turun. Itu adalah perbedaan yang lapang yang tidak ada masalah. Intinya adalah kita di atas merujuk kepada Muhammad SAW, tapi ke bawah ikut fatwa ulama mujtahid dan murid-murid mereka ke bawah. Ini makna yang harus sangat kita tegaskan. Jadi Bapak dan Ibu jamaah semua, dengan makna ini tidak ada sebenarnya yang bertabrakan. Ikut sunnah, ikut Nabi, atau ikut guru, ikut imam. Semua itu dalam satu makna, karena ulama mujtahid sangat tinggi kehati-hatiannya, tidak berani melanggar sunnah. Ketika kesannya mereka melanggar sunnah, sebenarnya itu adalah usaha mereka untuk mengamalkan sunnah. Saya ambil contoh satu lagi. Dalam fatwa mazhab Syafi'i rahimahullah, di situ ada dua riwayat hadis soal sedekap. Apakah tangan di atas dada atau tangan di bawah pusar? Nisbah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lebih cenderung ngambil yang di dada. Nisbah kepada Imam Abu Hanifah, beliau lebih cenderung ngambil hadis yang riwayat tangan di bawah pusar. Dan itu kita jumpai di masjid ini semuanya. Nah, Imam Syafi'i karena beliau memiliki pola yang sangat unik dan diamalkan oleh ulama-ulama hadis, itu pola al-jam'u. Hadis kalau bertabrakan maknanya, maka diusahakan al-jam'u, dikumpul maknanya supaya tidak kesan tabrakan. Maka di situ lihat lahir fatwa yang tengah. Apa kesimpulan beliau? Boleh jadi ini dua sahabat cara lihatnya beda, sehingga lihat satu di bawah pusar, satu lagi lihat di dada. Maka akhirnya kita kalau ikut guru-guru kita dari mazhab Syafi'i terdahulu, maka posisi sedekap tidak di bawah pusar, tidak di dada, tapi di atas pusar, di bawah dada. Itu kita ikut imam. Kenapa? Karena kita tidak sanggup langsung memahami hadis yang kadang maknanya terkesan bertabrakan. Nah, ini satu hal yang kami rasa perlu kita garis bawahi. Hal kedua terkait dengan ibadah puasa kita, soal doa berbuka. Soal lafaz dari Nabi zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru, insyaallah itu sudah sepakat kita sahih. Kita berbuka dengan lafaz ini. Sudah hilang dahaga,
sudah basah tenggorokan dan sudah tetap pahala insyaallah. Adapun lafaz doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya, di sini ada perbedaan yang cukup hangat di media sosial. Ada yang mengatakan itu tidak sunnah, tidak dari Nabi. Nah, maka kembali kita di sini dengan guru. Di antaranya kitab yang saya pegang ini, kitab Al-Azkar yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di sini ada lebih kurang 1.200 hadis soal masalah zikir. Termasuk dalam kitab ini beliau memasukkan zikir berbuka dengan lafaz tadi dengan kondisi lebih pendek. Ada di sini ada dua lafaz. Yang pertama ada lafaz Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Beliau menukil riwayat ini dalam riwayat Imam Abu Daud dan dari sahabat Muaz bin Zahrah. Kemudian ada lagi lafaz Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, untuk engkau kami berpuasa, atas rezekimu kami berbuka, karena itu terimalah ya Allah dari kami. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka dengan ini lafaz ini adalah berdasarkan sunnah. Paling nanti kita akan berbeda lagi di pangkal bahasan Imam Nawawi di sini. Apa itu? Beliau menegaskan di awal pembahasan bahwasanya hadis dhaif boleh dipakai dalam keutamaan. Tidak ada hadis dari Nabi kita boleh berdoa waktu berbuka puasa. Karena ada hadis sahih yang menegaskan bahwasanya waktu mustajab berdoa adalah ketika kita sedang puasa sampai ketika kita berbuka. Maka itu waktu mustajab. Mau doa apapun di waktu ini silahkan. Apalagi di sini ada nandia jandek Nabi walaupun ulama tidak sepakat mensahihkannya. Maka hadis dhaif dalam masalah zikir dan doa ketika itu tidak bertentangan dengan iman dan tauhid boleh dipakai. Kan lafaz ini justru mengokohkan tauhid. Bahwasanya kita puasa memang untuk Allah. Karena Allah. Atas rezeki Allah kita bisa berbuka. Bukan karena kehebatan awak membuat masakan, bukan karena hebat awak berkureh. Ini adalah lafaz iman. Bapak Ibu, sedikit waktu ini semoga bermanfaat mengokohkan bahwasanya inilah perjalanan kehidupan kita. Semoga Allah mudahkan kita sampai ke Ramadan, melengkapi ibadah di bulan tersebut sehingga kita mendapatkan karunia-karunia agung, umur kita yang sedikit dipandang panjang oleh Allah Ta'ala dengan amal soleh. Demikian dengan waktu kita akhiri. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat dari kami. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.